Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Nur Rahman, NIM 2018 041 0281. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai good news, bad news, dan persuasive news. Yang pertama ada good news. Good news adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Sebagai pelaku bisnis, seseorang dapat juga mendorong hubungan baik dengan berbagai pihak, seperti pelanggan, pemasok, atau pelaku bisnis lainnya, dengan penyampaian pesan-pesan secara bersahabat, atau catatan-catatan singkat yang tak diharapkan yang secara tidak langsung berkaitan dengan tujuan bisnis tertentu. Untuk bentuk-bentuk good news yang sering dibuat oleh perusahaan antara lain adalah yang pertama ucapan selamat, yang kedua adalah pemberian penghargaan, yang ketiga ucapan duka cita, yang keempat ucapan salam. Selanjutnya kualifikasi bentuk good news adalah yang pertama adalah good news tentang pekerjaan. Ini berkaitan dengan masalah pekerjaan antara lain penerimaan kerja, kenaikan pangkat atau jabatan, memperoleh bonus kerja, tunjangan hari raya, kenaikan gaji, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah good news tentang produk. Ini berkaitan dengan produk antara lain pembicaraan diskon, harga produk, sistem beli 3 produk dapat tambahan 1 produk gratis atau buy 3 get 1 free, pemberian kupon diskon harga produk, atau membeli produk dalam jumlah tertentu untuk memperoleh hadiah tertentu. Selanjutnya ada contoh dari good news, yaitu perusahaan deterjen sabun cuci baju memberikan keterangan bahwa setiap pembelian produknya dengan melakukan minimal pembelian 60.000 akan mendapatkan hadiah 1 piring gratis dari perusahaan deterjen sabun cuci baju tersebut. Selanjutnya ada bad news. Bad news sendiri adalah pesan apabila perusahaan ingin memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan tentang pesanan, atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi citra perusahaan secara negatif, maka perlu memperhatikan 3 hal, yaitu penyampaian bad news, penerimaan pesan tersebut, dan menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan berkaitan dengan pesan yang tak menyenangkan ini. Yang pertama adalah menciptakan audiens. Ini menyangkut nada atau intonasi dalam penyampaian bad news yang mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis yang didukung dengan 3 tujuan yang khusus, yaitu yang pertama membantu audiens mengerti akan bad news yang merupakan suatu keputusan yang tegas. Yang kedua adalah membantu audiens mengerti keputusan yang diambil adalah adil. Yang ketiga adalah membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. Selanjutnya memilih pendekatan organisasional. Dalam menyampaikan suatu pesan yang sifatnya bad news dapat dilakukan dengan pendekatan berikut. Yang pertama, pendekatan tidak langsung. Ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk penulisan pesan-pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan kepada audiens. Dalam pendekatan ini terdapat 4 bagian penting, yaitu yang pertama adalah pembuka, yang kedua alasan, yang ketiga bad news atau isi sendiri, yang ketiga adalah penutup, yang berakhiran dengan pesan yang positif, hangat, bersahabat, dan lebih menyenangkan. Selanjutnya ada perencanaan langsung, yaitu suatu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisir melalui perencanaan langsung akan diawali dengan suatu pernyataan bad news. Selanjutnya diikuti dengan berbagai alasan yang mendukungnya dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat. Pendekatan ini memiliki kelebihan bahwa audiens hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk sampai pada ide pokok, yaitu bad news. Pendekatan ini dapat diterapkan apabila yang pertama, penerima pesan lebih menyukai pesan langsung ke inti yang dituju. Yang kedua, pesan tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap si penerima pesan. Yang ketiga adalah pesan disampaikan secara empati. Selanjutnya, contoh dari bad news adalah misalnya pada perusahaan deterjen sabun cuci baju memberikan keterangan bahwa akan adanya pengurangan jumlah pekerja pada perusahaan tersebut dikarenakan dampak wabah COVID-19 ini yang masih terasa sampai saat ini. Yang selanjutnya adalah pesan persuasif. Pesan persuasif sendiri merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana,
Persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan satu pesan di dalam satu cara yang membuat audiens atau pembaca dan pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Selanjutnya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menuliskan pesan-pesan secara persuasif, antara lain yang pertama, analisis audiens. Analisis audiens ini berguna untuk mengakomodasi perbedaan individual. Maka perlu menganalisis audiens dan kemudian menyusun suatu pesan yang dapat menjadi daya tarik bagi kebutuhan mereka. Yang kedua adalah mempertimbangkan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu dalam memuaskan kebutuhan, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka akan memberikan penghormatan. Yang terakhir adalah memilih pendekatan organisasional. Agar penyampaian pesan persuasif dapat tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka perlu diperhatikan cara penyampaiannya kepada audiens, apakah menggunakan pendekatan langsung atau tidak langsung. Selanjutnya ada contoh persuasif news, yaitu misalnya perusahaan deterjen sabun cuci baju melakukan iklan produk mereka di beberapa media online, koran, majalah, baliho yang bertujuan untuk mempengaruhi calon konsumennya agar membeli produknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.